Oke. Udah masuk belum ya share screen-nya? Masuk. Masuk ya. Oke. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi malam ini kita bakal ada 3 tutorial ya, yang mana tutorial itu sebenarnya secara materi itu ada korelasinya ya. Jadi kita gabungkan di malam ini. Mungkin untuk tutorial pertama ini. Oh iya, sebelumnya kenalkan ya. Jadi hari ini itu asistensinya kita gabung ya, 2 kelas, dan di sini ada 6 asisten untuk 2 kelas tersebut, dan kalian bisa baca aja namanya ada di slide. Dan untuk yang pertama ini, tutorial pertama ini, kita akan membahas 5 hal, di mana 5 hal ini sebenarnya secara umum itu mengenai pengenalan kalian untuk punya perspektif yang sama tentang pemodelan itu seperti apa. Dan itu akan dimulai dengan mendefinisikan model itu apa, lalu kita juga akan melihat bagaimana proses modeling, proses sampling, terus apa perbedaan dari model makro dan mikro dalam ilmu transportasi gitu ya. Bagaimana membuat model yang optimal dan reliable, dan juga nanti di akhir akan ditutup dengan satu kesimpulan tentunya. Oke, kita langsung mulai dengan mendefinisikan model, karena nama mata kuliah kita adalah pemodelan transportasi, dan kita harus bertanya kenapa harus menggunakan kata model gitu. Karena kalau kita cari gitu ya di internet, kita search apa itu model, yang keluar itu adalah orang-orang yang memodelkan fashion gitu. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu transportasi yang kita pelajari. Tapi kenapa nama mata kuliah kita itu menggunakan kata model atau pemodelan transportasi? Nah, jadi di sini kita akan samakan perspektif kita tentang definisi dari model itu sendiri. Jadi kalau misalkan secara atau kita cari korelasinya ya dari model yang ada di internet dengan pemodelan yang ada pada ilmu transportasi adalah model yang ada di internet gitu ya, yang kalian lihat di slide ini adalah mereka yang berusaha untuk merepresentasikan calon pengguna dari fashion tersebut ke dalam tubuh mereka gitu ya. Nah, dalam ilmu transportasi juga proses model kita adalah berusaha untuk merepresentasikan sistem di dunia nyata dengan tujuan tertentu gitu. Atau mungkin lebih detailnya, di slide berikutnya ya, kita bisa mendefinisikan model dalam dunia transportasi itu sebagai proses representasi atau penyederhanaan gitu ya dari sebuah sistem di dunia nyata, atau lebih spesifiknya adalah sistem transportasi dan sistem aktivitas ya, pergerakan manusia atau pergerakan mobil, dengan konsentrasi pada elemen-elemen penting dengan sudut pandang analisis pergerakan tertentu. Nah, ini harus digarisbawahi ya, bahwa kita itu harus punya konsentrasi pada elemen-elemen penting tertentu gitu. Nah, kenapa di sini aku masukin satu gambar mannequin ya? Karena mannequin itu adalah sebuah model untuk merepresentasikan manusia ya. Jadi mannequin itu kan kita berusaha untuk merepresentasikan tubuh manusia, tapi hanya bentuknya aja kan. Karena tujuan dari mannequin adalah digunakan pakaian yang nantinya digunakan manusia gitu. Kalau kita lihat apakah mannequin ini model yang baik, kita kan lihat tujuannya ya. Tujuan dari mannequin hanya menggunakan pakaiannya gitu. Tapi apakah mannequin ini merepresentasikan manusia, kan sebenarnya jauh ya dari kata manusia, dari secara tekstur atau mungkin secara fungsi tubuh gitu ya, nggak ada organ dalamnya gitu ya di dalam mannequin. Tapi kan itu tidak diperlukan karena tujuan dari mannequin hanya merepresentasikan bentuk tubuh manusia dalam menggunakan pakaian. Nah, begitupun dengan model transportasi yang kita buat gitu ya, kita nggak bisa merepresentasikan sistem di dunia nyata itu secara keseluruhan, sehingga kita harus punya beberapa elemen penting yang kita konsentrasikan untuk membuat model kita ini menjadi model yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Oke, setelah kita menyamakan ya definisi dari model, maka kita juga harus mempertanyakan lalu bagaimana cara kita membuat model yang baik gitu. Nah, model yang baik ini kalian juga mungkin bisa atau mungkin sudah disampaikan ya oleh Pak Febri di kelas, bahwa ada beberapa poin untuk kita bisa menilai apakah model kita baik atau enggak. Pertama, dinilai dari relevansinya gitu ya. Ini variabel yang kita gunakan karena kita memodelkan sesuatu pasti based on data ya. Bagaimana data yang digunakan ini relevan atau tidak gitu dan lain sebagainya. Terus ada poin tentang akurasi. Kita melihat bagaimana model kita dibandingkan dengan model yang lain atau mungkin dibandingkan dengan kondisi nyata itu bagaimana tingkat keakurasiannya gitu.
Terus juga harus punya pondasi teori yang kuat gitu ya dalam kita membuat sebuah model. Model yang baik itu sebenarnya tidak harus konkret gitu ya, atau nggak harus model yang yang tidak simpel ya, model yang ribet gitu. Karena ketika kita membuat model kita terlalu konkret atau terlalu ribet, itu juga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar dalam terjadinya kesalahan data atau input dalam proses pemodelan tersebut. Jadi ketika kita bisa membuat model yang simpel, itu juga ternyata ada nilai plusnya gitu dalam kita membuat model yang baik. Yang selanjutnya itu ada modelnya harus bisa divalidasi ya dengan melihat atau menilai model tersebut secara logis atau melihat bagaimana sensitivitas dari model kita dan lain sebagainya. Dan juga harus bisa diaplikasikan secara praktek di dunia nyata gitu. Karena kita pemodelan itu tadi bisa kita lihat dari definisinya adalah kita berusaha merepresentasikan sistem di dunia nyata, maka model kita juga harus bisa diterapkan di dunia nyata. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana proses pemodelan kita ini berusaha menyamai proses yang ada di dunia. Kalau kalian cek masuk ya. Tadi ada error ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang bagian bawah ini adalah proses pemodelan kita, yang bagian atas adalah yang terjadi di dunia nyata, di mana choice ini adalah proses pemilihan pengguna jalan itu ya, pada kasus kita ini, dalam memilih rute atau moda transportasi atau lain sebagainya, yang dipengaruhi oleh banyak hal. Ada faktor-faktor ya, seperti faktor sosial ekonomi, faktor rute jalannya itu sendiri dan lain sebagainya. Juga ada faktor lingkungan dan juga bagaimana kebiasaan dari individu itu sehingga dia memilih sebuah moda atau rute tertentu dan itu kita coba modelkan dengan proses yang ada di bawah gitu. Dari populasi yang sama kita ambil sebuah sampel dan dari bagaimana kebiasaan individu itu dalam bergerak kita buat sebuah teorinya gitu ya. Dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan itu kita jadikan sebuah atribut di mana kita bisa membuat sebuah model yang kita coba simulasikan gitu. Dan itu juga dipengaruhi dengan perubahan policy atau kebijakan yang terjadi gitu. Dan simulasi pemodelan ini juga bisa kita lakukan sebuah forecast ya. Forecast itu adalah proses di mana kita mencoba memprediksi ya. Jadi kita coba memprediksi masa depan dengan data-data atau pola-pola yang terjadi pada range waktu tertentu gitu ya dalam simulasi pemodelan kita. Oke. Dan selanjutnya data kita dalam data yang dijadikan dasar dalam melakukan pemodelan itu kan akan kita buat dalam spesifikasi model ya. Dan data model yang sudah kita lakukan dari data yang kita dapatkan itu kan belum tentu 100% baik ya. Sehingga kita butuh melakukan beberapa hal, mungkin yang bisa secara singkatnya ya, kita lakukan kalibrasi dan validasi gitu ya untuk data kita. Perbedaan dari kalibrasi dan validasi itu kan, kalibrasi itu gimana kita berusaha untuk mengubah variabel-variabel atau data-data yang kita miliki ini sehingga model kita menjadi lebih baik. Dan baik tidaknya model itu kita lakukan pengecekan dengan cara validasi, dengan cara membandingkan atau melakukan metode-metode secara statistikal dan lain sebagainya untuk melihat apakah model kita itu sudah baik atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya, mungkin teman-teman semester kemarin beberapa sudah ada yang mengambil manajemen lalu lintas ya. Dan sekarang kita masuk ke pemodelan transportasi dan yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi
perbedaan secara besar dari manajemen lalu lintas dan pemodelan transportasi. Nah, di sini perbedaan yang paling mendasar dari dua mata kuliah tersebut adalah manajemen lalu lintas itu adalah mata kuliah yang mana kita belajar memodelkan pergerakan atau memodelkan transportasi itu secara mikro. Kalau kalian masih ingat pembelajaran semester kemarin, kalian mencoba memodelkan simpang, memodelkan sebuah ruas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pemodelan transportasi ini kita belajar sebuah pemodelan yang sifatnya lebih umum, lebih makro. Dan apa perbedaan makro dan mikro ini? Mungkin kalau kita bisa bikin asumsi ya, kita bisa menilai makro-mikro ini dengan cara kita menilai sesuatu yang makroskopik dan mikroskopik ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, di sini ada salah satu idol, di mana kita berusaha menilai idol tersebut ya. Apa yang kita nilai dari idol tersebut kan kita menilai bagaimana looks dia, bagaimana kemampuan dia dalam mungkin dance, menari dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menilai bagaimana mikroskopik yang ada pada idol tersebut kan. Kita tidak pernah menilai apakah idol ini itu kotor, berapa jumlah bakteri yang terkandung dan lain sebagainya, itu diabaikan. Nah, dalam pemodelan makro juga ketika kita menilai sesuatu yang lebih luas, sebenarnya kan di dalam idol ini kan ada bakteri ya, tetapi kita tidak mendetailkan penilaian kita sampai ke area yang mikroskopik gitu. Nah, dalam pemodelan makro juga sebenarnya di dalam model makro itu model-model mikro itu ada gitu. Tetapi kita tidak memodelkan sampai sedetail itu karena kita punya cakupan yang lebih luas sehingga akan menjadi sulit ketika model kita yang luas ini kita detailkan sedetail yang kita lakukan di semester kemarin di MLL. Misalkan kita memodelkan pergerakan satu kota Bandung atau satu Jawa Barat, terus kita modelkan sampai setiap simpang yang ada di Jawa Barat. Itu kan model yang sangat sulit gitu ya untuk kita lakukan. Nah, dalam konteks transportasi gitu ya. Jadi model makro dan mikro itu sesuai yang tadi udah dijelasin ya. Aku kasih contoh mungkin untuk gambar yang di kiri ini, itu adalah contoh di mana kita berusaha memodelkan BUTR ya atau Bandung Intra-Urban Toll Road. Nah, di mana sebenarnya kemarin itu untuk yang proses pemodelan makro ini tuh kita memodelkan visibility study atau bagaimana performa jika ada tol di dalam kota di kota Bandung. Itu kan pergerakannya kan udah satu kota gitu ya, di mana zona-zona yang kita gunakan pergerakannya adalah pergerakan antar kecamatan. Dan dalam pemodelan yang makro ini sebenarnya kalau kita detailkan, kita bisa lihat di gambarnya, itu kan ada banyak simpang juga ya. Ada banyak simpang atau yang kanan ini kayak ada simpang 3 gitu ya, ada simpang 4 ataupun simpang 5 gitu dalam pemodelan ini. Tapi kita tidak fokus sampai memodelkan sampai ke MLL kayak di MLL kemarin gitu. Kita hanya fokus memodelkan yang lebih luas, tetapi kedetailannya itu berkurang. Tapi sebenarnya itu ada gitu ya, pemodelan mikro itu ada di dalam pemodelan makro, tetapi tidak kita detailkan. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa ketika kita memodelkan secara makro, maka mikronya itu hilang gitu. Sebenarnya ada, tapi dengan keterbatasan tertentu, kita tidak bisa memodelkan sampai sedetail pemodelan mikro. Oke. Jadi secara garis besar gitu ya, apa yang membedakan makro dan mikro? Nah, selain makro mikro itu sebenarnya ada satu pemodelan, namanya pemodelan meso, itu pemodelan di mana berada di antara makro dan mikro ya. Perbedaannya bisa kalian baca sendiri ya di slide ini, di mana kalau misalkan kita lihat makro itu dia kalau kita meninjau sebuah arus, itu tuh arusnya harus dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Minimal itu per jam, bisa per hari atau bahkan per minggu, per bulan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau cek, masuk gak? Masuk. Oke, masuk ya. Ya, jadi yang mikro ini dia lebih dinamis karena kita lebih detail dalam memodelkannya gitu ya. Kemudian secara singkat kita bisa lihat bahwa mikro ini dia base-nya itu terhadap
satu titik ya, node dan link mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail ya di asistensi atau tutor yang berikutnya. Tapi kalau misalkan secara singkat, kalau kita lihat di sini ya, node itu adalah salah satu titik di mana kita kita bisa atau link itu adalah satu garis di mana dia berada di antara dua titik node gitu. Dan satu node itu misalkan satu simpang. Nah, satu node itu yang nantinya dimodelkan secara mikro gitu ya. Jadi mikro itu pemodelannya itu node base gitu ya. Dari satu node dari pemodelan makro. Jadi terus kalau yang terakhir itu makro itu dia punya node yang lebih banyak karena kita punya cakupan yang lebih luas. Kalau mikro itu bisa hanya satu node atau cuma beberapa node gitu. Jadi kita memodelkan satu simpang atau mungkin memodelkan bagaimana hubungan dari dua atau tiga simpang. Nah itu perbedaan makro dan mikro secara poin-poinnya ya. Oke, lalu tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemodelan makro ini bisa kita detailkan ya. Jadi kita bisa memodelkan pemodelan mikro di dalam pemodelan makro yang luas. Tetapi kan banyak keterbatasan yang kita miliki dalam usaha kita memodelkan sesuatu. Maka yang harus menjadi solusi dari masalah itu adalah kita harus mencari model yang optimal. Bagaimana kita mencari model yang terbaik yang bisa kita berikan gitu dengan batasan-batasan yang kita miliki. Nah, di sini kita harus juga mengerti ya bagaimana kita mendefinisikan model yang optimal. Kalau kita berbicara tentang optimal, kita harus paham terhadap dua hal. Optimal itu pertama kita harus punya satu tujuan. Jadi kita fokuskan terhadap hal-hal yang penting menurut kita, dan optimal itu yang kedua itu pasti ada batasan. Jadi sesuatu yang optimal itu adalah yang terbaik pada kondisi dengan batasan-batasan tertentu. Misalkan kalau dalam pemodelan tol BioTR tadi, tujuan kita itu adalah fokus dengan bagaimana dampak yang diberikan oleh adanya tol BioTR gitu. Karena sebenarnya tol BioTR itu kan dampaknya pasti luas banget ya. Mungkin bisa mempengaruhi pergerakan satu Jawa Barat. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki, ya kita fokus aja dengan pergerakan yang ada pada fisik tol itu ada gitu. Tol itu kan adanya cuma di Bandung ya. Jadi kita fokus dengan yang dampaknya lebih besar terhadap pembangunan tol tersebut. Nah, bahkan kalau misalkan kita modelkan satu kota Bandung pun itu masih terlalu besar ya, terlalu detail. Sehingga kita juga bisa dengan batasan yang lebih lebih kecil, kita bisa lebih fokus terhadap jalan-jalan yang lebih terpengaruh dengan pembangunan tol dalam kota atau tol BUTR tadi. Salah satunya adalah jalan-jalan yang nantinya ada rem off, rem on, atau nantinya akan ada gerbang tol pada tol dalam kota di kota Bandung, yang mana itu akan menghasilkan bangkitan dan tarikan secara lebih signifikan dari pembangunan tol BTR. Sehingga dengan batasan yang berbeda, kita bisa mencari model optimal yang berbeda gitu. Sehingga ketika kita melihat atau kita berusaha untuk memodelkan sesuatu, kita harus bisa menentukan goals atau tujuan apa yang mau kita capai dari modal itu, dan dengan batasan-batasan yang kita miliki, kita berusaha untuk memberikan terbaik dengan batasan yang kita miliki. Oke. Kemudian selain kita harus bisa membuat model yang optimal, kita juga harus membuat model yang reliable ya, atau model yang andal gitu, yang bisa dipercaya. Dan sesuai yang tadi udah dijelaskan ya, bagaimana kita membuat model kita menjadi lebih andal atau reliable itu mungkin secara garis besar dilakukan 4 tahap ya. Kita melakukan estimasi di awal, kita lakukan kalibrasi, validasi, dan aplikasikan model tersebut. Nah, secara detailnya, kalau estimasi itu kan nanti mungkin akan dijelaskan ya tentang pemodelan 4 tahap. Tapi estimasi kita dalam melakukan pemodelan itu dimulai dengan trip generation gitu ya. Membuat perjalanan itu menjadi lebih general. Nah, kita estimasi bagaimana secara general pergerakan itu terjadi. Kalau kita lakukan kalibrasi ya, sesuai yang tadi dijelaskan, kalibrasi itu dengan menambah beberapa parameter sehingga model kita menjadi lebih baik, dan kita validasi model tersebut dengan metode-metode statistikal dan lain sebagainya, lalu kita aplikasikan model tersebut. Nah, langkah-langkah untuk mengecek gitu ya, bagaimana model kita ini atau memvalidasi model kita ini baik atau enggak, itu secara garis besar kita bisa lakukan dengan dua cara. Pertama, kita oke. Nah, VMT dan
bisa reasoning gitu, ini logis atau enggak gitu. Nah, logik atau apa penilaian akhir ya, pengecekan akhir dari reasoning ini adalah kita mengetes pemodelan kita secara logika. Misalkan ada satu rute di mana dia lebih jauh, jalannya lebih jelek. Kalau dia lebih ramai itu kan nggak logis ya. Orang itu akan memilih jalan yang lebih pendek, yang lebih cepat, dan kualitas jalan yang lebih baik. Nah, logic test ini adalah tes terakhir kita mempertanyakan apakah model kita itu sudah baik atau belum. Dan pengecekan adalah kita mengecek sensitivitas. Ini adalah kita sudah samakan perspektif ya, bagaimana kita mendefinisikan model dalam pemodelan transportasi, dan kita juga sudah mengenal dari asistensi yang pertama. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ke asistensi yang kedua ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi mungkin ada beberapa bagian yang sempat agak keputus ya tadi tentang ada VMT sama VHT. Nah, itu adalah parameter kinerja si jaringannya itu. Jadi kalau misalnya VMT atau biasa lebih lebih umumnya sih kita pakainya VKT ya. Jadi vehicle kilometer traveled. Jadi itu jumlah kumulatif perjalanan dalam kilometer oleh seluruh kendaraan yang ada pada jaringan yang kita modelkan itu. Sementara kalau si VHT itu adalah kumulatif si waktu tempuhnya dari seluruh kendaraan dalam satu waktu tertentu gitu ya, yang dimodelkan pada jaringan tersebut gitu. Nah, seperti tadi bilang juga bahwa si model makro ini kita tuh sebenarnya lebih ke perhitungan secara matematis gitu. Kalau di yang model mikro kemarin itu yang di ML itu kan kalian masukin tuh ya kayak ada aspek-aspek simulasi gitu yang ada aspek randomnya gitu ya, randomnessnya. Jadi agak lebih ke probabilistik gitu dibandingkan kalau yang ini cuma hitungan secara matematis saja gitu kalau model yang makro. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang model sunda bertahap gitu ya. Nah, di sini nanti kita sudah lihat dulu apa saja sih atau siapa saja sih aktor yang terlibat dalam pergerakan yang kita mau modelkan ini. Nah, tentunya kita biasanya meninjau untuk pergerakan publik ataupun bisa juga untuk pergerakan private. Kalau publik itu berarti yang umum atau misalnya kita modelkan sebagai biasanya pakai public transport ya, PUT biasa kita singkat seperti itu. Sementara kalau private itu biasa biasa kita singkat dengan namanya PRT atau private transport. Nah, di sini untuk pergerakan orang atau penumpang itu ada 3 stakeholder-nya. Yang pertama itu adalah manajer prasarana. Itu biasanya adalah pemerintah ya kalau misalnya untuk prasarana yang publik gitu. Kemudian ada juga operator sarana, sama ada juga pelaku perjalanan. Sebenarnya itu ada juga ya dari manajernya sendiri juga biasanya tuh terkait sama regulator ya. Manajer tuh juga biasa bertindak sebagai regulator gitu. Atau yang ngasih aturan. Biar nanti kalau misalnya operatornya itu nggak bisa semena-mena gitu. Atau ada standar pelayanan minimum yang bisa dilakukan atau diberikan kepada penumpangnya gitu. Berikutnya juga terkait sama pergerakan barang itu ada manajer prasarana, bisa public ataupun private. Kemudian ada shipper atau freight forwarder. Kemudian ada carrier, itu tracking company, shipping company, dan airline company gitu. Kemudian ada consumer dan ada juga produser. Nah, di sini terkait sama model langsung dalam tahap, artinya kita mengenal definisinya ini sebagai kalau model langsung itu mode transportasi yang langsung dikorelasikan dengan faktor-faktor pengaruhnya. Sementara kalau di sekuensial dan simultaneous itu biasanya, bukan biasanya, tapi ada tahapan-tahapan yang perlu kita modelkan gitu secara masing-masing gitu. Jadi nggak langsung dapat hasilnya, tapi ada tahapan-tahapannya.
Nah, bedanya sequential sama simultaneous itu tuh kalau di sequential itu kita benar-benar model secara bertahap gitu. Sementara kalau di simultaneous itu biasanya kadang-kadang suka dikombinasikan gitu. Tahapan-tahapan yang ada dalam sequential model. Jadi bukan berarti bisa langsung dapat, tapi sebenarnya itu dimasukkan ke dalam suatu rumusan yang jadi satu gitu. Jadi beberapa tahap jadi satu. Supaya lebih disimplifikasi. Nah, ada beberapa konsep yang perlu dipahami terkait sama modelan 4 tahap. Yang pertama itu tentunya kita dalam model kali ini kita mengelompokkan suatu pergerakan gitu. Jadi kalau beda sama yang simulasi di ML kemarin, itu kan secara mikro ya. Nah, kalau di sini tuh kita mengelompokkan pergerakan yang terjadi gitu. Yang artinya kita tidak mengerjakan secara terlalu detail gitu. Atau kita mensimplifikasi si modelnya. Nah, kemudian ada juga terkait sama model 4 tahap ini merupakan bagian proses dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan dari mulai keluar dari tempat asal, milih tujuan, milih moda, dan milih rute sampai ke tempat tujuan pada rentang waktu tertentu gitu. Jadi ada suatu time frame tertentu yang kita bikin jadi cross section untuk dimodelkan. Nah, sementara kalau misalnya kita bikinnya yang nggak cross section atau kita bikinnya yang paralel terhadap waktu, atau kita memperhitungkan waktu yang berbeda, itu sebutnya sebagai modelan dinamis. Nah, ini contoh ataupun rumusan untuk yang direct demand model. Jadi di sini kita mau memperoleh tentunya adalah LHR atau average daily traffic. Nah, ini adalah output yang mau kita cari dari model yang kita buat. Nah, di metodologi ini kita menggunakan beberapa data untuk modelkan hubungan antara si hitungan si trafficnya itu dan dengan parameter-parameter sosioekonomik gitu. Nah, di sini ada beberapa independent variabel yang digunakan. Misalnya, yang ini menggunakan klasifikasi jalan. Kemudian ada juga jumlah lajurnya. Dan ada juga terkait sama populasi. Kemudian ada juga terkait sama angka pengangguran ya atau employment atau apa angka usia kerja atau angka kerja gitu. Atau apapun itulah pokoknya yang terkait sama sosioekonomik gitu. Kemudian ada juga terkait sama mobilitas. Ada flow-nya. Nah, ini bisa macam-macam ya sebenarnya modelnya gitu. Jadi tergantung sama data sosioekonomik apa yang mau kita gunakan gitu. Jadi bisa macam-macam. Nah, lalu di sini ada simultaneous model yang tadi model 4 tahap ya. Yang dikombinasikan menjadi satu tahapan gitu. Ini mengombinasikan misalnya di sini tuh terkait sama dia mengombinasikan trip distribution model, trip model split sama trip assignment jadi suatu persamaan gitu. Ini. Jadi dari 4 tahapan sebelumnya, di sini cuma jadi satu tahapan gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang model 4 tahap. Ini tadi seperti kita bahas dalam konsep tadi, konsep model 4 tahap. Ini merupakan proses pengambilan keputusan ya, dari awalnya keluar dari tempat asal, milih tujuan, dan seterusnya. Dan disebut sebagai model statis karena hanya pada suatu time frame tertentu saja. Gitu. Jadi kita meninjau ini pada jam puncak ya biasanya yang ditinjau. Gitu. Nah, ini tahapan model 4 tahap ya. Mungkin ini yang kiri ini yang lebih detail dan biasanya kita simplifikasi jadi yang di kanan nih. Jadi kita pakai karakteristiknya berupa tata guna lahan, sosioekonomi, kemudian sistem zona dan juga jaringan transportasi yang kita buat. Nah, berikutnya baru masuk ke trip generation. Kemudian trip distribution, masuk modal split, dan yang terakhir adalah trip assignment. Nah, untuk sebelum UTS, kalian akan belajar yang dua pertama, yaitu trip generation dan juga trip distribution. Dan outputnya berupa volume lalu lintas pada suatu jaringan jalan yang kita modelkan. Nah, di sini kalau kita mau memahami model 4 tahap ini, kita biasanya menggunakan yang pengertian di bawah ini. Jadi, pertama tentu kita harus membangun model dari jaringan yang mau kita buat gitu ya. Nah, itu berupa representasi. Nah, sementara ini tuh sebenarnya itu bukan merupakan suatu step tertentu ya. Ini bisa disebut dengan step 0 ya. Nah, step satunya itu adalah trip generation-nya ini. Jadi, berapa jumlah perjalanan yang mau dibangkitkan atau yang sebagai bangkitan ataupun yang sebagai tarikan gitu. Berapa yang keluar dan berapa yang masuk ke dalam suatu node tertentu gitu. Kemudian ada juga trip distribution. Itu adalah dari yang keluar dan yang masuk itu tuh mereka dari mana atau mau ke mana gitu. Baru nanti
Setelah itu masuk ke mode choice atau mode split. Nah, itu sama aja ya, dua term itu ya. Nah, itu, mode apa ya, atau jenis transportasi apa yang mau kita gunakan, apakah kita mau pakai bus, atau mau pakai kereta, atau pakai motor gitu ya. Nah, itu kan beda-beda ya, itu namanya mode choice. Dan yang terakhir adalah trip assignment gitu. Jadi mereka atau kita bakal milih jalan yang mana gitu untuk mencapai tujuan yang mau kita, capai gitu. Ini tadi ya, yang udah jelasin, ini ada keterkaitannya antara model 4 tahap ini. Jadi kalau misalnya kita dari yang pertama, trip generation itu, output-nya berupa bangkitan dan tarikan ya. Ada production dan juga ada attraction dari suatu node tertentu. Kemudian baru setelah itu kita bisa lanjut ke trip distribution. Jadi, dari yang tadi kita tarik atau kita bangkitkan, itu berapa sih yang mau ke titik A, yang mau ke titik B, yang mau ke titik C gitu. Atau berapa yang dari titik A, berapa dari titik B, berapa dari titik C gitu. Nah, baru setelah itu kalau kita sudah mendapatkan si MAT atau matriks asal tujuan ini, kita bisa lanjut ke modal split. Di mode apa yang mau digunakan untuk suatu, asal tujuan tertentu gitu. Baru ke trip assignment gitu. Nah, itu baru kita assign dari hasil, apa namanya, dari hasil jumlah perjalanan pada suatu ruas tertentu gitu. Untuk diaplikasikan pada suatu ruas gitu. Berikutnya untuk model zona bertahap, di sini kita tentunya menentukan dulu gitu, sistem zonanya, tingkat agregasi, dan juga tingkat kedetailan jaringannya. Nah, ini tadi udah ada penjelasannya ya, sebenarnya tadi udah aku jelasin. Jadi yang pertama itu trip generation memperkirakan jumlah perjalanan total yang dihasilkan dan juga yang ditarik dalam suatu unit wilayah analisis yang bisa disebut dengan zona. Kemudian trip distribution itu memperkirakan asal tujuan perjalanan. Kemudian modal split itu memperkirakan distribusi perjalanannya pada setiap jenis moda, dan juga trip assignment. Nah, itu memperkirakan jumlah perjalanan pada rute-rute yang ada. Nah, apa sih kelebihan sama kekurangannya? Nah, untuk ini model bertahap itu dibandingkan dengan yang model langsung ataupun yang simultaneous, ini tuh lebih mudah dimengerti gitu. Karena kita punya tahapan-tahapan yang jelas gitu. Jadi nggak asal, langsung apa namanya, satu tahapan habis itu kelar gitu. Tapi ada tahapan-tahapan yang jelas, jadi hasilnya bisa kita cek untuk masing-masing tahapannya gitu. Dan juga modelan dapat dilakukan pada tahapan tertentu saja gitu, sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Dan, theoretical background juga lebih kuat dibandingkan yang model yang, langsung, dan juga dapat diaplikasikan untuk cakupan wilayah dan jaringan yang, lebih beragam. Dan kemudian dengan software yang tersedia, biasanya lebih sedikit effort yang dibutuhkan, cakupan yang luas, serta keluaran bisa disesuaikan dengan tujuan modelan. Nah, kekurangannya sangat mungkin terjadi inkonsistensi gitu, karena ada banyak tahapannya kan ya. Jadi bisa jadi data satu dengan yang lainnya nggak konsisten gitu. Kemudian juga yang kedua adalah butuh banyak data, karena tadi tahapannya lebih banyak ya. Dan juga butuh proses kalibrasi dan validasi yang panjang untuk masing-masing tahapannya itu. Nah, ini ada beberapa jenis model 4 tahap ya, mungkin dijelasin juga di kelas sama Pak Febri. Untuk trip generation itu ada trip rate model, regression model, dan juga kategori analysis. Trip distribution ada analogy model, kemudian ada gravity model, dia biasa dipakai ya di kelas Pak Febri ya. Dan juga ada traffic counting based model, itu atau bisa disebut dengan max entropy. Kemudian ada model split model, ini ada trip ends, trip interchange, sama ada juga multimodal network assignment. Ini contoh-contoh aja, jadi kayak, mungkin ada yang di luar ini, misalnya kayak model Frater, model Furnace, nah itu ya itu di luar ini. Ini contoh-contoh aja. Kemudian ada trip assignment model. Ini biasanya yang paling umum itu all or nothing ya. Ini paling gampang. Kemudian ada proportional model, kemudian ada user equilibrium, deterministik, dan juga stokastik yang biasa dipakai ya. Yang Wolfie ataupun yang probabilistik. Kemudian ada juga fuzzy logic model. Oke, sampai situ mungkin ada yang mau nanya dulu nggak ya sebelum lanjut ke yang berikutnya? Tunggu sampai 43 ya.
Oke, sebentar ya. Testing. Ya, screen-nya udah kelihatan belum ya? Apa? Udah. Masuk, Cis. Oke. Ya, jadi yang pembuatan model jaringan. Tapi sebenarnya ini mungkin lebih dasar-dasarnya aja ya, istilah-istilah gitu ya. Oke, jadi yang pertama waktu kalian mau membuat suatu model jaringan, ini perlu pengenalan wilayah studinya gitu. Jadi model yang kalian bikin itu bisa lebih relevan gitu aja. Yang pertama, yang perlu kalian perhatiin itu yang pertama adalah pola pergerakan masyarakatnya di dalam wilayah itu kayak gimana? Uh, apakah ada perjalanan ke tempat kerja, sekolah, atau yang lain-lain gitu, atau yang lebih dominan yang mana gitu. Terus yang kedua adalah sistem tata guna lahannya. Apakah mostly digunakan sebagai pemukiman atau kawasan industri atau yang lain-lain, itu kalian perlu perhatikan juga gitu. Terus yang ketiga adalah lokasi kemacetannya dan juga penyebabnya apa di wilayah itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kondisi jalannya terkait sama kapasitas, lebar jalan, kualitasnya kayak gimana, itu perlu diperhatiin juga. Nah, setelah itu kalian kan bakal menentukan yang namanya wilayah studi atau ruang lingkup gitu ya. Nah, si wilayah studinya ini yang perlu diperhatikan yang pertama itu harus sesuai sama tujuan model atau masalah yang pengen kalian kaji. Jadi kalian bisa tahu gitu kayak sejauh apa sih dampak yang pengen kalian kaji dari si proyek atau masalah yang kalian tinjau gitu. Nah, kalau yang kedua untuk misal kajian strategis ini mostly mayoritas perjalanannya ini sebaiknya berasal dari dalam wilayah studi. Kenapa? Karena kalau yang dimodelkan di dalam wilayah studi itu biasanya lebih detail dibandingkan yang dari luar wilayah studi gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk wilayah studi ini harus mencakup daerah pengaruh dari infrastruktur yang dikaji. Jadi kalau misal kalian bikin infrastruktur nih di kota Bandung aja misalnya kayak gitu. Ini kalian tetap harus modelin wilayah-wilayah di sekitar kota Bandung karena itu bakalan lokasi-lokasi itu tuh bakalan terdampak sama pembangunan yang kalian lakuin gitu. Jadi nggak cuma di tempat proyeknya aja. Kemudian ini sama yang terakhir ya, ukuran wilayah studinya sebaiknya lebih besar dibandingkan kajian utama. Gitu. Terus yang selanjutnya ini di dalam wilayah studi ini biasanya dibagi-bagi sama yang namanya sistem zona gitu. Nah, si zona yang baik ini ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama itu harus konsisten sama penggunaan lahannya. Misal satu zona hanya mencakup area pemukiman atau perkantoran kayak gitu. Tapi ini sebenarnya balik lagi tergantung sama zona yang pengen kalian modelin gitu. Jadi nggak ada batasan khususnya ya. Terus yang kedua, semakin besar zona yang kalian modelin ini, semakin sedikit detail yang bisa dimodelkan. Karena biasanya kayak pemodelan, terutama makroskopik modeling, ini biasanya dia bakalan lebih fokus sama pergerakan yang ada di antar zona. Jadi yang antar zona tuh nggak terlalu dimodelkan dengan baik gitu. Kemudian batasan-batasan zona ini sering disesuaikan dengan wilayah administrasi, misalnya kecamatan atau kelurahan. Sebenarnya basically supaya lebih mudah buat ngumpulin datanya gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ini nggak ada batasan khusus. Mau 2 kecamatan jadi 1 sebenarnya nggak masalah. Tergantung gimana asumsi yang kalian buat ketika nanti kalian bikin model jaringannya gitu. Nah, yang terakhir ini setiap zona tuh punya titik pusat atau sentroid yang berfungsi sebagai titik pergerakan dalam model. Nah, zona ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zona internal. Jadi zona internal ini
zona yang ada di dalam wilayah studi, dan biasanya dimodelkan secara lebih detail. Jadi kalau di dalam wilayah studi itu biasanya kalian bakalan modelin apa namanya yang ruas-ruas jalannya kayak gitu. Jadi pergerakan yang ada di dalam antar zona yang ada di dalam wilayah studi itu bisa lebih apa ya, kelihatan lebih akurat gitu. Sedangkan yang kedua ini zona eksternal, ini di luar wilayah studi yang masih terdampak atau memberi dampak ke wilayah studi gitu. Akan tetapi pergerakannya biasanya nggak dimodelkan secara detail. Jadi hanya dampaknya aja ya. Terus terkait pergerakan dalam sistem zona ini ada beberapa. Yang pertama, dalam satu zona, misal kalau misal studi kasusnya di wilayah Kota Bandung gitu, misal biasanya tuh dibagi per kecamatan ya. Jadi kalau misal dalam satu zona, ini berarti yang pergerakan yang ada di dalam satu kecamatan, misal dari ITB ke situ kayak gitu. Kemudian antar zona di internal ini berarti pergerakan antar kecamatan yang masih sama-sama di dalam wilayah Kota Bandung. Kemudian yang tiga ini pergerakan dari atau ke zona eksternal. Jadi zona eksternal ini yang masih berdampak ke lalu lintas di Kota Bandung, akan tetapi udah di luar wilayah studi gitu ya, misal dari Cimahi ke Bandung kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan antar zona eksternal. Jadi ini pergerakan antara zona-zona eksternal yang berdekatan dengan Kota Bandung, akan tetapi nggak melewati si wilayah studi atau di si Kota Bandung itu sendiri. Terus selanjutnya ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemodelan sistem jaringan. Selain dari sistem zona tadi, yang pertama adalah link. Ini adalah jalur yang bisa dilewati oleh moda yang akan kalian modelkan. Jadi bisa berupa jalan raya, bisa berupa rel, atau jalur laut, dan lain-lain. Dan ini link itu bisa beda-beda tergantung sama tujuan dan juga cakupan pemodelan kalian. Nah, kalau misal ruas yang dimodelkan ini terlalu dikit, itu biasanya hasil prediksi lalu lintasnya bisa lebih tinggi atau overestimate gitu ya. Karena kan harusnya lalu lintasnya dibagi ke ruas-ruas yang lebih kecil. Tapi kalau kalian bikinnya terlalu dikit, jadi ya gitu, lalu lintasnya terlalu gede di satu ruas jalan aja gitu. Kemudian kalau misal ruas jalan yang dimodel terlalu banyak, ini bisa muncul ruas-ruas dengan arus nol. Jadi tetap nggak sesuai juga. Jadi makanya harus disesuaikan banget jumlah ruas jalan yang perlu dimodelkan di model kalian gitu. Kemudian harus dipastiin juga nggak ada ruas jalan yang terputus. Jadi semuanya harus terkoneksi satu sama lain karena bisa bikin si model kalian ini jadi nggak valid nanti. Kemudian selain ruas nih yang namanya nodes. Nodes ini adalah titik-titik yang bisa dihubungkan oleh link. Ini bisa berupa titik asal, tujuan maupun pertemuan dari beberapa link kayak ada simpang, terminal gitu dan lain-lain. Terus centroid ini adalah titik yang menggambarkan si pusat dari suatu zona. Tapi lokasinya ini nggak selalu di tengah-tengah zona ya, bisa di pusat kegiatan atau lain-lainnya lah. Pokoknya nggak tentu di tengah-tengah banget gitu. Kemudian untuk konektor ini menghubungkan si centroid yang ada di zona ini dengan link yang menggambarkan akses lokal pada zona tersebut. Jadi intinya konektor ini menghubungi centroid ke link gitu, buat membagi pergerakannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada desire line. Ini merepresentasikan pergerakan total ya, secara total antar zona. Jadi pergerakan antar zona gitu. Dan biasanya digambarkan dengan adanya bangkitan dan tarikan antar zona. Jadi desire line ini pergerakan antar zona biasanya itu dari kalau digambar di peta itu antar centroid kayak gitu. Antar centroid zona. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini. Kalau desire line misal dari kabupaten A, kabupaten B kayak gitu ya. Jadi antar zona, pergerakan antar zona. Tapi cuma satu pergerakan gitu aja. Terus selanjutnya ini ada centroid kayak titik pusat si zonanya. Terus ini dihubungkan sama konektor.
Nah, si konektor ini baru ngebagi-bagi ke nodes dan juga link di sekitarnya. Nah, nodes ini pertemuan di beberapa link dan link ini si ruas jalan. Gitu. Oke. Mungkin dari aku sekian. Kalau ada yang mau ditanyain boleh sampai 25:04. Oke, mungkin kalau belum ada bisa lanjut aja ke Rose. Halo, kelihatan nggak ya? Masuk sih. Oke. Mungkin aku mulai ya. Ini pembahasannya mengenai data, kemudian terkait dengan survei dan juga kompilasi datanya. Mungkin langsung aja ke konsep survei yang pertama. Ini yang pertama ini terdapat sampling error dan sampling bias, di mana sampling error sendiri itu merujuk pada perbedaan antara nilai yang diukur dari sampel dan nilai yang sebenarnya dipopulasiin. Kemudian sedangkan untuk sampling bias sendiri itu berarti ketidaktepatan dalam sampel yang diambil. Biasanya itu dikarenakan prosedur pengambilan itu sampel itu tidak representatif. Masih di ini ya? Oh, bentar, maaf. Bentar. Kelihatan nggak ya sekarang? Kelihatan. Oke, di mana mungkin lanjut aja. Ini dapat dilihat yang gambar yang sebelah kiri ini, di mana survei yang akurat itu berarti menghasilkan nilai sesuai dengan dugaan atau validity-nya. Untuk survei yang presisi berarti menghasilkan nilai yang sama secara berulang. Lihat pada gambar ini dilihat lingkaran ini terdapat titik-titik yang dimana titik-titiknya itu ngumpul di tengah dan juga ngumpul. Itu berarti paling akurat dan juga presisi. Kemudian dapat lihat hingga yang ke lingkaran yang paling kanan bawah, ini titik-titiknya sudah menyebar, yang berarti survei ini sudah tidak akurat dan tidak presisi lagi. Usaha untuk meningkatkan akurasi sendiri ini, usaha untuk meningkatkan presisi sendiri adalah dengan memperbesar dari jumlah surveinya, kemudian untuk usaha untuk meningkatkan akurasi sendiri dapat dengan memastikan keacakan sampelnya. Kemudian dilihat pada gambar yang sebelah kanan ini, terdapat grafik antara ketidakpastian, biaya, kualitas alat, dan juga ukuran sampelnya. Yang mana yang pertama ini dilihat semakin baik kualitas dari alatnya, berarti semakin rendah ketidakpastiannya. Kemudian yang kedua mungkin ini semakin besar ukuran sampel yang diambil, maka semakin rendah juga ketidakpastiannya. Yang ketiga, grafik yang ketiga ini berarti peningkatan kualitas ini alat berhubungan langsung dengan peningkatan biayanya. Dan yang keempat, semakin besar ukuran sampel ini, semakin tinggi biaya yang diperlukan. Kemudian berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampelnya ini, di mana N ini jumlah sampel, kemudian Z value ini yaitu nilai statistik yang terkait dengan tingkat kepercayaannya atau confidence levelnya, kemudian terdapat standar deviasi dari studi sebelumnya, dan juga E untuk maksimum estimasi error yang dihasilkan. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang di bawah ini, ilustrasi yang menggambarkan populasi dan sampel, di mana ukuran sampel yang lebih besar itu biasanya diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan mengurangi kemungkinan error dalam hasil studinya, yang menunjukkan bahwa kalau misalnya ukuran sampel itu sangat bergantung pada estimasi error yang diinginkan. Semakin kecil error yang diinginkan ini, biasanya semakin banyak sampel yang perlu diambil. Kemudian terdapat jenis survei sampel dalam survei. Yang pertama terdapat simple random sampling, kemudian stratified random sampling, variable fraction stratified random sampling, multi-stage sampling, cluster sampling, dan juga systematic sampling. Yang pertama terdapat simple random sampling, di mana dari populasi yang besar itu
dapat dilihat pada gambar ini, dengan random sampling itu dipilih secara acak tanpa adanya aturan atau prosedur yang membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Yang mana hasilnya setiap individu ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih dan memastikan bahwa sampel yang diambil ini dapat menggambarkan populasi dengan lebih adil dan akurat. Kemudian yang kedua ada stratified random sampling, yang mana pengambilan sampel ini populasi ini dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok yang berdasarkan karakteristik seperti usia, pendapatan, dan juga yang lainnya, yang dimana untuk digunakan untuk memastikan bahwa setiap kelompok ini dalam populasi terwakili dalam sampelnya. Kemudian yang ketiga terdapat systematic random sampling, di mana sampel ini diambil berdasarkan interval tetap dari seluruh populasi. Jadi dari random sampling ini bakal dikasih nomor, dari sampel ini bakal dikasih nomor identifikasi unik, kemudian diambil dengan cara memilih setiap anggota ke N dari populasi berdasarkan suatu interval tertentu. Kemudian terdapat cluster sampling, ini pengambilan sampel di mana populasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster, kemudian sampel yang diambil ini dengan memilih seluruh elemen dalam beberapa cluster yang dipilih. Kemudian terdapat multi-stage sampling, di mana ini bentuknya itu lebih kompleks daripada cluster sampling. Terdiri dari 2 atau lebih tahapan dalam pemilihan sampel dan digunakan untuk mempermudah pengumpulan data dari populasi yang besar dengan membagi proses sampling menjadi beberapa tahap. Jadi contohnya pada gambar ini dari yang states atau negara, kemudian ke distrik, kemudian diolah lagi ke village atau perumahan, dan akhirnya nanti didapatkan dari household-nya. Kemudian terdapat jenis pengumpulan data atau survei berdasarkan tinjauan waktu. Yang pertama ada cross-sectional survey, yaitu pada waktu tertentu dan skala jumlah sampel tertentu. Kemudian terdapat longitudinal survey. Terdapat 2, yaitu successive sample survey, yang merupakan berdasarkan time series dan jumlah sampelnya berbeda, atau panel study, yaitu time series dan jumlah sampel yang sama. Kemudian terdapat mengenai survei terkait pemodelan transportasi, ini ada mengenai survei atau pengumpulan datanya. Jadi survei itu terdapat 2, yaitu survei sekunder, di mana dokumen ini di dalamnya terkandung data yang diperlukan. Contohnya seperti data batas wilayah administrasi, data jaringan transportasi, data asal tujuan, dan juga yang lainnya. Kemudian terdapat juga survei primer, yaitu pengumpulan langsung data lapangan, yang mana terdapat survei wawancara yang seperti berupa survei asal tujuannya, kemudian survei pemilihan atau penggunaan modanya, dan juga survei willingness to pay atau WTP, atau juga survei value time-nya. Kemudian terdapat juga survei pengecahan lalu lintas seperti survei waktu tempuh dan juga survei inventarisasi prasarana. Kemudian terdapat pengumpulan data atau samplingnya ini biasanya terdapat 4 metode, yaitu yang pertama home based interview, yang mana ini survei dilakukan di rumah-rumah dalam wilayah studi. Kemudian terdapat roadside interview, ini biasanya dilakukan pada batas zona, biasanya di tepi jalan. Biasanya ini tuh sering dilakukan bersamaan dengan survei TAGE atau traffic counting untuk mendapatkan data tentang jenis kendaraan yang melewati area tersebut. Kemudian yang 3, yang umum dilakukan biasanya traffic count yang biasanya dilakukan pada ruas jalan utama atau juga mencakup persimpangan jalan atau simpang. Kemudian travel time survey ini dilakukan di ruas jalan utama pada jam puncak lalin dan pada hari kerja serta hari libur. Kemudian ini terdapat survei untuk asal tujuan yang dengan cara konvensional, ini biasanya dilakukan menggunakan form seperti form yang pada layar. Ini biasanya ditanya dari pola perjalanannya, kemudian jenis kendaraan dan segala macamnya, dan juga biasanya karakteristik pengemudinya gimana, dan juga nilai waktunya bagaimana. Selanjutnya terdapat juga origin destination survey, ini masih sama seperti sebelumnya, jadi masih dengan menggunakan konvensional, masih ditanya menggunakan form seperti pada layar. Kemudian ini untuk tipe data yang biasanya diminta dan juga variabel yang didapatkan seperti household information-nya, kemudian personal information-nya, dan trip making information-nya. Dari survei OD ini terdapat 2, yaitu dengan menggunakan wawancara. Biasanya dengan menggunakan wawancara ini dalam kondisi wilayah itu yang luas dan juga butuh waktu dan sumber daya besar. Kemudian seringkali juga mengganggu lalu lintas. Kemudian proses kompilasi dan penggunaan data dengan wawancara ini biasanya cukup kompleks karena membutuhkan sumber daya yang cukup
banyak dan juga biayanya juga mahal gitu. Tapi di sisi lain dengan wawancara ini cukup banyak informasi yang dapat dikumpulkan. Kemudian survei OD dengan non wawancara ini biasanya terbatas untuk jumlah dan wilayah yang lebih kecil dan juga digunakan secara tidak bisa digunakan skala nasional. Biasanya relatif tidak mengganggu lalu lintas dengan biaya kompilasi dan pengolahan data itu lebih murah. Tetapi minusnya tidak banyak informasi yang bisa dikumpulkan. Kemudian terdapat survei asal tujuan ini menggunakan data seluler atau lebih canggih, di mana dengan data seluler yang ini digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi pola perjalanan orang. Jadi dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian di Indo ini kan tingkat penggunaan telepon seluler itu sangat tinggi. Jadi data seluler ini itu punya sample rate yang sangat tinggi. Jadi banyak data perjalanan yang dikumpulkan memberikan peluang untuk menghasilkan analisis yang lebih representatif tentang perjalanan orangnya. Di mana metode ini tuh berpotensi menghasilkan data MAT populasi yang jauh lebih banyak dibandingkan metode lainnya seperti wawancara dan juga sebagainya. Kemudian dari data seluler ini, dari operator seluler didapatkan data CDR atau Call Detail Record, yaitu kumpulan data berupa aktivitas pelanggan telepon seluler, kemudian terdapat data LBA atau Location Based Activity, yaitu kumpulan data aktivitas berbasis lokasi yang berhubungan dengan pergerakan penggunaan telepon, dan juga data LACIMA atau Location Area Cell ID Mapping, yaitu kumpulan data yang mana dapat mengetahui lokasi geografis pelanggannya. Kemudian ini snippet data seluler mentahannya dari data seluler ini, seperti yang data seluler sebelumnya ini didapatkan data CHG, data LBA, dan data LACIMA seperti berikut. Ini dapat dilihat dari hasil yang didapatkan ini dapat dilihat waktu dan tanggalnya kapan, kemudian dari lokasinya juga diolah nantinya, kemudian dari latitude dan longitude-nya juga didapatkan. Dan didapatkan wilayahnya berada di mana. Kemudian ini untuk algoritma umum pengolahan data selulernya dari data anonim, kemudian diurut dari nomor dan waktunya, kemudian menandai nomor yang berada pada satu zona lebih lama, kemudian dihubungkan zona-zona dengan stationary time untuk ID yang sama, kemudian dijumlahkan untuk pergerakan untuk mendapatkan match sampelnya, yang kemudian akan dijadikan untuk MAT populasinya dan dibebankan MAT populasi ke dalam jaringan, kemudian dibandingkan arus data dan hasil pembebannya, dan nanti akhirnya mendapatkan MAT populasi. Kemudian berikut untuk survei asal tujuan menggunakan aplikasi. Di sini data seluler dari pengguna aplikasi ini biasanya beberapa aplikasi ini dapat membagikan data lokasi dan waktu pengguna yang kemudian dikumpulkan oleh suatu perusahaan yang dapat diakses atau dibeli. Biasanya layanan ini disediakan oleh perusahaan penyedia data untuk menganalisis pergerakan orang secara real, akurat, dan juga tetapi anonim. Biasanya analisis ini menggunakan metode analisis pergerakan makro dalam skala nasional atau regional atau analisis pergerakan meso dalam skala atau lingkup kabupaten atau provinsi, atau yang lebih kecil yaitu analisis pergerakan mikro dalam lingkup kota, penampungan atau blok-blok sensus. Berikut merupakan untuk data mentahan dari hasil data seluler dari aplikasi. Ini yang nantinya buat diolah. Kemudian terdapat survei pemilihan atau penggunaan moda dan juga analisis WTP atau willingness to pay, di mana untuk stated preference atau reflect preference ini, biasanya survei ini itu mencakup berbagai skenario dengan tarif yang berbeda untuk masing-masing moda, seperti berdasarkan dari waktu tempuhnya atau biaya aksesnya dan juga lain-lain, untuk mengukur sejauh mana sih orang bersedia membayar untuk masing-masing pilihannya. Kemudian juga terdapat survei wawancara ini juga ditanyakan mengenai karakteristik responnya dari demografi dan sosioekonominya, kemudian bagaimana perjalanan rutinnya, dan juga pertanyaan pilihan biasanya terkait dengan probabilitas yang dibandingkan biasanya tarif tol dan juga selisih waktu tempuh, kemudian ada pilihan probabilitas dari yang pasti tidak memilih atau pasti memilih. Kemudian ini untuk willingness to pay-nya, yaitu untuk mengukur sejauh mana sih konsumen bersedia membayar untuk suatu produk atau layanan baru, atau bahkan untuk produk yang sudah ada di pasar. Yang pertama ini ada Van Westendorp's Price Sensitive Meter Method. Ini itu untuk mengukur sensitivitas harga konsumen dan mencoba untuk mengetahui rentang harga yang dianggap terlalu murah atau terlalu mahal atau bahkan ideal oleh konsumen itu. Dapat dilihat pada grafik ini, konsumen ini mungkin
mungkin saja bersedia membeli pada harga sekitar $6,99, tapi akan menganggapnya terlalu mahal jika di atas harga $10. Sementara mereka mungkin berpikir bahwa harga yang lebih rendah dari 5,17 itu bisa menurunkan kualitas produk. Kemudian yang kedua terdapat metode dari Geber-Granger Pricing Method. Ini itu untuk mengukur elastisitas harga berdasarkan apakah konsumen ini akan membeli produk pada harga tertentu. Kemudian ini contoh dari WTP-nya, hasil WTP-nya, di mana menyajikan sebuah studi yang mengevaluasi WTP untuk berbagai atribut transportasi seperti waktu dalam kereta, headway-nya atau waktu tunggunya, dan harga tiket bulanan, dan juga integrasi dari tiketnya ini. Kemudian yang sebelah kanan ini ada kurva mengenai diversion curve. Ini itu untuk memahami proporsi pengguna yang akan memilih jalan tol berdasarkan dengan tarif yang berbeda. Gitu. Jadi analisis ini dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, seperti contoh pada kurva ini, yaitu kendaraan barang dan juga kendaraan penumpang, yang mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana sih sensitivitas pengguna terhadap harga mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan jalan tol. Yang mana ini untuk membantu regulator atau operator itu untuk merancang strategi penetapan harga yang tepat. Kemudian terdapat survei lalu lintas, ini biasanya dilakukan menggunakan traffic counting atau menggunakan survey form. Ini biasanya kita hitung untuk masing-masing jenis kendaraannya yang melewati jalur tersebut. Kemudian yang kanan ini sudah canggih dan menggunakan aplikasi, yang mana dilakukan dengan proses pendeteksian atau klasifikasi kendaraan dalam gambar lalu lintas nanti menggunakan metode sliding window method namanya, yang mana untuk memilih area tertentu dalam gambar yang memungkinkan berisi objek yang ingin dideteksi. Dalam hal ini tuh yaitu kendaraan. Kemudian ini adalah contoh dari hasil pengolahan grafiknya, yang mana yang sumbu Y-nya yaitu jumlah kendaraan dan sumbu X-nya berupa waktu. Kemudian terdapat mengenai survei dari waktu tempuhnya, ini juga yang sebelah kiri, yang cara konvensional, yaitu dengan menggunakan form atau survei form waktu tempuh. Ini juga kita kayak dari titik awal sampai nanti titik akhir, berapa sih lama perjalanan atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jalur tersebut. Kemudian yang di kanan ini terdapat Google Map, yaitu nanti ini bisa dilihat dari Google Map untuk waktu tempuh yang dibutuhkan itu berapa lama, kemudian diekstrak menggunakan Excel. Selanjutnya, yang terakhir mungkin ada kompilasi data dari hasil-hasil survei sebelumnya, di mana yang pertama terdapat data wawancara origin destination sebelumnya atau OD. Data ini tuh untuk menganalisis pergerakan antar zona asal dan tujuan berdasarkan jenis kendaraan, masuk perjalanan, dan tipologi yang lainnya. Kemudian dari yang WTP sebelumnya atau willingness to pay ini diperoleh kurva diversi dan juga nilai waktu yang menunjukkan berapa besar orang yang bersedia membayar untuk waktu perjalanan mereka. Kemudian dari data wawancara set preference atau SP, ini itu untuk menghitung kemungkinan memilih suatu rute atau mode transportasi berdasarkan utility, kenyamanan atau kemudahan yang dihitung dari parameter yang berbeda. Ini untuk rumus dari pengolahan data set preference-nya. Selanjutnya terdapat hasil dari kurva diversion curve dan prediksi arus. Ini dapat dilihat seperti sebelumnya juga, diversion curve itu menunjukkan hubungan antara tarif tol dengan proporsi memilih tol untuk dua jenis kendaraan. Kemudian yang kanan ini prediksi arus, di mana dapat dilihat bahwa arus kendaraan yang menggunakan tol itu lebih rendah dibandingkan dengan arus total sepanjang hari. Jadi menggambarkan prediksi arus kendaraan sepanjang hari berdasarkan jam, jadi 1 hari. Kemudian untuk data lalu lintas sendiri ini juga digambarkan pada grafik dengan sumbu X-nya yaitu waktunya, dan kemudian yang sumbunya sebagai arus atau kendaraan per jam. Kemudian ini terdapat kompresi data untuk data waktu tempuhnya. Ini dilihat dari grafik, terdapat 2 rute, yaitu dari rute yang Citerep ke Kelapa Nunggal dan juga sebaliknya. Di mana grafik ini tuh memberikan gambaran tentang kondisi lalu lintas di 2 rute jalan yang berbeda pada jam sibuk sore hari. Hal ini tuh dapat digunakan untuk menganalisis dan merencanakan perbaikan infrastruktur serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh, seperti kayak keberadaan angkutan umum dan juga pejalan kaki.
Dan yang terakhir terdapat tahapan pelaksanaan survei. Ini dilakukan dengan yang pertama yaitu preliminary planning atau perencanaan awalnya. Kemudian terdapat selection of survey method atau pemilihan metode survei yang dilakukan. Kemudian terdapat sampel design dan juga survei instrument design. Kemudian akan dilakukan pilot survey untuk melakukan sebelum survei penuh akan dilakukan sebagai percobaan untuk menguji efektivitas dari sampel desain tersebut sebelumnya. Kemudian terdapat survei administration, dilanjutkan dengan data coding ke data editing, data coding pengodian data, kemudian data editing untuk penyuntingan, di mana dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu tidak ada yang hilang atau tidak konsisten. Jadi untuk membantu membersihkan data yang bersih dan juga untuk dapat siap dianalisis. Kemudian akan dilakukan data analisis atau analisis data dan juga data correction dan expansion atau perluasan data. Kemudian akan dilakukan tidying up atau penyusunan ulang. Jadi setelah dianalisis, data dan laporan itu perlu disusun dan dirapikan agar mudah dipahami. Kemudian apabila sudah dianalisis, maka yang terakhir akan dilakukan presentation of results atau penyajian hasil. Kemudian untuk komponen perencanaan survei ini juga mencakup dari biaya, waktu, dan alokasi SDM-nya gitu. Mungkin dari aku sekian dulu. Ada yang mau ditanyain ya sebenarnya? Mungkin ditunggu sampai 9.16 ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari awal. Oke, kemarin tuh pada nanyain Tubes ya. Tubesnya itu pokoknya cuma pakai visum nanti ya pokoknya. Nah itu nggak tahu kapan mulai karena belum diskusi juga sama dosen-dosennya. Jadi ditunggu aja, stay tune pokoknya. Jangan lupa buat yang belum join Classroom silakan join ya. Jadi informasi untuk materi-materi sama nanti Tubes juga akan diberikan di sana. Nah terus tolong yang buat kelasnya Pak Febri sama Pak Bona, tolong kabarin ya kapan UTS-nya karena biasa tuh Pak Febri mulainya 1 minggu sebelum minggu UTS tuh biasanya tuh. Jadi tolong dikabarin ke kita ya. Tuh. Kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, makasih buat yang udah tutor. Aku tutup nanti berikutnya kita akan ada tutor terkait sama trip distribution sama trip generation. Nanti itu lebih ke hitung-hitungannya. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you, Makasih, Bos. Thank you, Bos. Bis. Oke, thank you ya.